Kakak kedua, jangan takut, masih ada aku. Pada saat ini, Ji Yun, yang berada di antara kerumunan, berjalan ke arah Ji Meiling dan berbisik. Ji Meiling melirik Ji Yun dan mengangguk sambil tersenyum. Terlepas dari kekuatan Ji Yun, setidaknya dengan Ji Yun di sini, Ji Meiling tidak akan merasa terlalu kesepian. Saat Ji Meiling dan Ji Yun sedang berbicara, Ji Meizhen tidak jauh dari situ melihat Ji Yun. Saudaraku, lihat, bukankah ini apoteker yang disewa Ji Cheng? Mengapa orang ini masuk? Sudah. Ji Meizhen menunjuk ke arah Ji Yun dan berkata. Saat itu, Ji Cheng menelepon Chen Ping dan yang lainnya dan mengatakan bahwa mereka semua adalah apoteker, begitu pula Ji Meizhen dan yang lainnya. Ji Yun terlihat seperti seorang apoteker. Ji Yue meliriknya, lalu tersenyum dingin dan berkata, pasti Ji Cheng yang menyebabkan orang ini bergabung dengan tim dan memasuki tanah leluhur. Dia tidak menyadari bahwa dia masih mengenakan pakaian Ji kita keluarga. Tapi itu tidak masalah, bahkan jika dia mengenakan pakaian keluarga Ji dan memasuki tanah leluhur, itu akan sia-sia. Dia tidak bisa melewati level Taizu. Petik 2. Saat Taizu mengetahui orang ini, saya akan melihat bagaimana mereka menjelaskannya. Ji Yue tidak langsung mengekspos Ji Yun, tapi menunggu sampai dia memasuki tanah leluhur dan ditangkap oleh Taizu. Keluarlah, ini akan hidup. Kelompok mereka dengan cepat masuk ke tanah leluhur, dan kemudian masuk ke aula utama. Taizu dari keluarga Ji masih duduk di tengah aula, matanya sedikit tertutup. Melihat ini, semua murid keluarga Ji berlutut dan beribadah di tanah, lalu dengan lantang berkata, murid keluarga Ji, saya memberikan penghormatan. Taizu perlahan membuka matanya dan menatap langsung ke arah Tai Jingyu. Tidak perlu memeriksa garis keturunannya, sekilas terlihat bahwa Qin Jingyu bukanlah anggota keluarga Ji. Apa yang terjadi? Mengapa orang luar masuk? Taizu bertanya dengan dingin. Taizu, ini Tuan Qin dari Istana Juman. Karena Istana Juman memikirkan keluarga Ji kita, kepala keluarga telah memberikan izin kepada Tuan Qin untuk memasuki tanah leluhur. Ada perintah kepala keluarga di sini. Ji Yue buru-buru memberi perintah kepada kepala keluarga kepada Taizu. Lihat. Taizu hanya melihatnya sekilas dan tidak berkata apa-apa, malah melambaikan tangannya dan membuka pintu tipis di belakangnya. Pintu cahaya terbuka dan semua orang bisa memasuki tanah leluhur, tapi Ji Yue penuh keraguan. Taizu, kenapa kamu tidak memeriksa identitas kami? Bagaimana jika ada orang luar yang ikut campur? Mengelola, Ji Yue bertanya pada Taizu. Tidak ada yang akan menyelinap masuk, saya sudah memeriksanya. Orang-orang ini semua memiliki darah keluarga Ji. Taizu berkata dengan tenang. Taizu, apakah kamu melakukan kesalahan? Apakah kamu ingin memeriksanya lagi? Ji Yue jelas melihat Ji Yun dan berbaur dengan tim, tapi Taizu tidak mengetahuinya. Apakah kamu menanyaiku? Taizu menatap Ji Yue dengan dingin. Pada pandangan ini, Ji Yue sangat ketakutan sehingga dia berlutut dan bersujud. Taizu, tenanglah, aku tidak berani mempertanyakan Taizu. Taizu, memang ada orang luar di tim ini. Setelah Ji Meizhen selesai berbicara, dia melangkah maju dan menarik Ji Yun keluar dari tim. Ji Meizhen, apa yang kamu lakukan? Ji Meiling melangkah maju untuk menghentikannya. Li Meiling, kamu memasukkan orang luar ke dalam tim dan memasuki tanah leluhur. Ini melanggar aturan keluarga Ji. Tunggu saja hukuman dari Taizu Ruo. Ji Meizhen berkata sambil mencibir. Taizu, orang ini bukan keluarga Jiku, dia adalah apoteker yang dipekerjakan oleh kota Ji, tapi dia mengenakan pakaian keluarga Jiku. Pakaiannya tercampur, yang jelas tidak menganggap serius Taizu. Petik 2. Ji Yue dengan cepat menunjuk ke arah Ji Yun dan berkata. Taizu hanya menatap Ji Yun lalu berkata, tidak ada yang bisa menyelinap ke tanah leluhur dari mataku. Orang ini memiliki darah keluarga Ji dan bukan orang luar. Apa? Ji Yue dan Ji Meizhen sama-sama tercengang. Taizu, bagaimana ini mungkin? Dia, Li Meizhen sama sekali tidak percaya bahwa Li Yun bisa menjadi anggota keluarga Ji. Kamu tidak percaya padaku. Ji Meizhen tampak seperti Taizu. Ji Meizhen langsung menekuk lututnya dan berlutut di tanah. Melihat identitasnya telah terungkap, Ji Yun tidak menyembunyikannya, berlutut di depan Taizu dan berkata. Junior Ji Yun, memberi penghormatan kepada Taizu. Li Meiling juga berlutut dan berkata, Taizu, saudara keenam adalah satu-satunya putra paman ketiga Ji Lianhan. Dia baru saja kembali beberapa waktu lalu.
Saat Ji Yue dan Ji Meizhen mendengar hal tersebut, mereka semua kaget, ternyata Ji Yun adalah anak dari paman ketiga mereka Ji Lianchan, namun mereka tetap tidak tahu apa-apa. Oke, ayo masuk, jangan buang waktu, kali ini hanya ada 3 hari untuk membuka tanah leluhur. Berapa banyak yang bisa kamu panen tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Taizu melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk segera masuk ke dalam tanah leluhur. Adapun perselisihan dalam keluarga Ji, Taizu tidak peduli, dia hanya ingin melindungi tanah leluhur. Tanda seru. Segera, semua orang melewati gerbang cahaya dan memasuki tanah leluhur. Ini adalah pertama kalinya banyak orang memasuki tanah leluhur, jadi mereka sangat gugup. Ji Yun juga sedikit mengepalkan tinjunya, dengan wajah yang sangat gugup. Saudara keenam, kamu tidak perlu terlalu gugup. Tidak ada yang menakutkan di tanah leluhur, asalkan tidak terlalu dalam, tidak. Bahaya apa yang mungkin terjadi? Petik 2. Ji Meiling menghibur Ji Yun. Saat semua orang merasakan kilatan cahaya putih di depan mata mereka, pemandangan indah yang dikelilingi pepohonan hijau subur dan pegunungan muncul di hadapan mereka. Banyak orang yang sangat terkejut saat melihat ini. Mereka mengira tanah leluhur ini dipenuhi aura teror dan diselimuti warna abu-abu. Kekacauan. Namun saya tidak menyangka bahwa pemandangan indah Gunung Qiangshan jauh melebihi ekspektasi banyak orang. Terlebih lagi, aura di sini jauh lebih kaya daripada energi spiritual surga dan dunia manusia, dan bahkan aura aslinya pun sangat kaya. Hanya saja banyak dari orang-orang ini yang belum membuka ruang asal, sehingga tidak bisa menyadari asal-usulnya. Saudaraku, kamu bilang anak paman ketiga ada di sini, tapi paman masih menyembunyikannya dari kita. Apakah dia punya niat? Ji Meizhen melirik Ji Yun tidak jauh dari situ dan berkata, tampaknya paman ketiga baik-baik saja di luar. Meskipun saudara keenam tidak kuat, teman-temannya sangat kuat, terutama Chen Ping, yang tidak hanya seorang apoteker, tetapi juga seorang apoteker, seorang dokter. Saya bisa mematahkan lengan Tuan Qin. Sepertinya paman itu pasti ingin mengikuti paman ketiga secara diam-diam, lalu menggabungkan kekuatan paman ketiga. Usirlah silsilah kami. Petik 2. Ji Yue menganalisisnya dengan cermat. Bagaimanapun, Ji Lianjun pasti memiliki kepentingan egoisnya sendiri dalam menyembunyikan identitas Ji Yun, jika tidak, dia tidak akan menyembunyikannya. Saudaraku, analisamu benar sekali. Sepertinya kita harus mengambil tindakan dan berusaha memenangkan hati saudara keenam. Jika garis keturunan paman ketiga dapat menghidupi kita, maka posisi kepala keluarga pasti akan menjadi milik ayahku. Li Meizhen berbisik. Baiklah, ayo pergi ke sana. Ji Yue mengangguk. Segera, Ji Meizhen dan Ji Yue berjalan menuju Ji Yun. Kakak keenam, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu adalah anak paman ketiga. Mengapa kamu tidak memberitahu adikmu lebih awal? Jika kamu memberitahuku lebih awal, tidak akan ada kesalahpahaman. Ji Meizhen datang dan mengikuti Ji Yun mendekat. Benar, kakak keenam, kamu memperlakukan kami terlalu seperti orang luar. Sekarang kami tahu identitasmu, kami pasti akan menjagamu. Jangan melihat keindahan tanah leluhur ini, tapi mengandung banyak bahaya. Kamu masih mengikutiku. Mari kita berkumpul, dan kita masih bisa dijaga jika terjadi sesuatu. Ikuti Ji Meiling. Dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa menjagamu? Ji Yue juga melangkah maju untuk memenangkan hati Ji Yun. Ji Yue, Ji Meizhen, apa yang ingin kamu lakukan? Kakak keenamku tidak akan bersama orang sepertimu. Apakah kamu ingin mendapatkan sesuatu dari kakak keenam? Ji Meiling memelototi Ji Yue dan Ji Meizhen dan bertanya, Ji Meiling, jangan bicara omong kosong. Apa yang bisa kita dapatkan dari saudara keenam kita? Kita hanya khawatir tentang keselamatan saudara keenam saya. Petik 2. Bisakah kamu melindungi saudara keenammu sendirian sekarang? Apa yang harus kamu lakukan jika menghadapi bahaya di tanah leluhur ini? Ji Meizhen bertanya berbeda. Aku bisa, meski harus mengorbankan nyawaku, aku akan menjaga adik keenamku tetap aman. Ji Meiling berkata dengan marah. Oke, jangan berdebat lagi, kita semua satu keluarga, kenapa repot-repot? Kakak kedua sendirian dan relatif kesepian. Lebih baik aku tinggal bersamanya. Ji Yun memilih untuk tinggal bersama Ji Meiling. Namun, Ji Yun tidak mengatakan apapun terlalu kasar, karena dia dan Ji Meiling lebih kuat dari satu sama lain.
Tapi Ji Dao dan Ji Meizhen, belum lagi mereka juga punya Qin Jingyu. Jadi Ji Yun mengatakan ini untuk sementara waktu membiarkan Ji Yue dan Ji Meizhen tidak memusuhi dia. Jika tidak, mereka akan menjadi jahat di tanah leluhur dan menyerang dia dan Ji Meiling, yang akan merepotkan. Ji Meizhen ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi dihentikan. Ji Yue menghentikannya dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Kakak keenam, apakah kamu ingin mengikutiku? Siapapun dapat melakukannya, tetapi ketika Anda menghadapi bahaya, Anda harus menghubungi kami tepat waktu." "Terima kasih, saudara kedua." Yun mengangguk. Ji Yue dan yang lainnya pergi, dan semua orang juga bubar, mencari peluang, mereka hanya punya waktu 3 hari. Tidak ada yang berani membuang waktu. "Kakak keenam, ayo pergi juga." Selain sumbernya yang tidak berdaya, tanah leluhur ini juga memiliki banyak sumber daya lainnya. Jika kita beruntung, alangkah baiknya kita menemukan senjata sakti peninggalan nenek moyang kita. Petik 2. Ji Meiling berkata pada Ji Yun. Ji Yun mengangguk, lalu mengikuti Ji Meiling ke tanah leluhur. Jauh di dalam tiang gunung, Chen Ping masih bertarung mati-matian dengan monster fantasi asli itu. Saat dia terus membunuh binatang fantasi asli itu, Chen Ping secara bertahap memperoleh beberapa wawasan. Chen Ping tahu bahwa dia tidak jauh lagi menyadari asal mula sistem logam. Namun, saat ini tubuh Chen Ping sudah dipenuhi bekas luka. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membunuh monster fantasi asal ini hanya dengan tubuh dan tinjunya. Setelah membunuh monster fantasi asal lainnya, Chen Ping jatuh ke tanah, terengah-engah, dan pakaiannya compang-camping. Bahkan beberapa pakaiannya tidak menutupi tubuhnya. Ji Meiyan berjalan ke arah Chen Ping dan menatap Chen Ping dengan kekaguman di matanya. "Datar, kalau capek, istirahatlah sebentar. Tanah leluhur akan dibuka beberapa hari, jadi tidak perlu terburu-buru," saran Ji Meiyan pada Chen Ping. "Tidak, saya perlu mendapatkan sumber emas emosional secepat mungkin." Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berdiri dengan keras. Hanya setelah memahami asal-usul sistem logam barulah Chen Ping mulai menyerap aura asli Wuzu, dan asal-muasal ilusi, guntur dan kilat, serta asal mula api di tubuhnya semuanya perlu dilengkapi dengan aura asli. Chen Ping harus memanfaatkan waktunya sepenuhnya di sini dan tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Tempat bagus seperti ini tidak dapat ditemukan setiap saat. Melihat betapa gigihnya Chen Ping, Ji Meiyan mau tidak mau mengikutinya. Pada saat yang sama, di pintu masuk tiang gunung, Ji Yue, Ji Meizhen dan Qin Jingyu juga masuk. Tanda seru, ada binatang fantasi paling asal di gunung ini, begitu banyak anak keluarga Ji yang tidak akan masuk. Lagi pula, mereka belum membuka ruang asal, jadi percuma saja masuk. Tapi kali ini Ji Yue dan Ji Meizhen menemani Qin Jingyu. "Tuan Feng, sebagian besar binatang fantasi asal-usul di sini sebagian besar berasal dari unsur logam, jadi Anda harus memahami asal mula unsur logam. Kemungkinan sumbernya akan sangat tinggi." Petik 2. Ji Yue berkata pada Qin Jingyu. "Tuan Qin, binatang hantu ini perlu dibunuh dengan kekuatan tubuh fisik. Anda tidak dapat menggunakan mantra atau senjata magis. Hanya dengan cara ini Anda dapat menyadari asal mula elemen logam secepat mungkin. Dengan cara ini, jika demikian, itu akan sedikit berbahaya, dan seseorang harus kuat secara fisik untuk menahan serangan dari monster fantasi asal tersebut." Ji Meizhen berkata pada Zuo Jingyong. "Hahaha, aku, klan Istana Juman, mungkin tidak bisa dibandingkan dengan orang lain dalam hal sihir, tapi dari segi tubuh fisik, siapa yang bisa membandingkan dengan kami orang barbar? Kami telah melatih tubuh kami sejak kami masih muda. Bahkan jika saya tidak bergerak sekarang, senjata biasa bahkan tidak dapat berpikir untuk menyakiti saya." Qin Jingyu tertawa. Baginya, ini hanyalah permainan anak-anak.